Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati bersama guru kita, murabbi arwahina, kiai kita, Kiai Muhammad Asad Mahmud Ansih. Yang kita hormati Bapak pengawas madrasah, beliau Dr. Andes Haji Abdul Rahim, Magister Agama, yang alhamdulillah pada hari ini bisa rawuh bersama kita. Yang kita hormati pula seluruh pengurus yayasan yang rawuh pada kesempatan kali ini hadir bersama kita. Pengurus yayasan yang lama ini seperti ini, yang baru belum familiar. Ada Bendahara Sarparjono dan bagian SDM Seda Suminan, ada bagian Litbang dan penelitian dan pengembangan Ustaz Dodi Susilo, MPD, Ustaz Purwoko, kepala madrasah kita yang lama juga ini ya, yang baru sudah disosialisasikan atau belum. Insya Allah sebentar lagi akan menyelesaikan programnya, alhamdulillah. Dan tentu Bapak Ibu wali santri, wisudawan wisudawati yang hadir pada kesempatan kali ini yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, ya tidak apa-apa ya, sambil menikmati snacknya. Anak-anakku semuanya yang tentu kami semua bangga akan prestasi-prestasinya. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini siang kita bisa berkumpul bersama dalam satu majelis yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Takrim al-khirijin wal mutafawwiqin. Wisuda dan pelepasan santri kelas 12 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Islam. Anak-anak semuanya tentu anak-anak semuanya sudah banyak mendapatkan materi-materi yang terkait dengan bagaimana kita harus mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pasca kehidupan kita di pesantren. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengingatkan bahwa sejatinya Islam, agama kita ini adalah agama yang sangat-sangat menekankan umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang memiliki peradaban yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan. Maka anak-anak semua mempelajari bahwa awwalu ma nazala minal Qur'an adalah perintah Iqra, perintah membaca. Ayat yang kemudian disepakati oleh para ulama, pertama turun adalah perintah untuk membaca. Tetapi kita semua paham ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang jika kemudian diulas atau kita ulas terkait dengan ayat ini, sungguh sangat dalam sekali maknanya, bahwa kita
menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman ini terus memiliki kewajiban untuk mencari ilmu itu. Tidak ada waktu, tidak ada sikap berhenti dari menuntut ilmu. Dan kita tahu bahwa di situ perintah Iqra ini kemudian disifati bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga apa yang harus kita pelajari anak-anak ini sifatnya itu sangatlah umum. Jadi apa yang harus kita baca, apa yang harus kita dalami, di sana tidak disebutkan maf'ulun bihnya, tidak ada objeknya. Tetapi ayat itu memerintahkan kepada kita bahwa dalam membaca, dalam menuntut ilmu itu, dalam menganalisa fenomena-fenomena itu, haruslah dengan sifat yaitu dalam rangka mengagungkan asma Allah, adanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak semuanya, ada satu hadis ya, tetapi ada yang menyatakan ini hadis tapi la aslalahu gitu. Jadi hukumnya gimana nih Ustaz Hasan? Ya. Makalah. Ada makalah yang kemudian dinisbatkan adalah wasiat Nabi SAW, tetapi tadi ada yang menyatakan bahwa mungkin secara periwayatan ini lemah, tetapi secara makna bisa kita jadikan ibrah, kita jadikan bahan pelajaran. Yaitu nasihat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Ini yang pertama ya. Pertama yang akan kami tekankan, dan semoga kemudian anak-anak bisa memahami dengan baik. Jaddidis safinah. Nah, coba ini kita tes nih, yang putra ini ya. Kalau jaddada yujaddidu itu wazannya apa? Jaddada yujaddidu. Tanya wazannya apa juga? Fa'ala yufa'ilu. Siapa Ustadz Sorofnya siapa? Oh ya, jadi fa'ala yufa'ilu. Kalau jaddid berarti fi'il apa itu? Fi'il amar. Jaddidis safinah. Mana safinah? Oke, perahu. Jaddidis safinah. Fa innal bahra 'amiqun. Yang putri sekarang. Fa innal bahra 'amiqun. Maknanya al-bahr, ya lautan, 'amiq, sangatlah dalam. Baik, jadi ini wasiat pertama. Jaddidis safinata fa innal bahra 'amiqun. Jadi selalu ketika kita anak-anak semuanya ya, keluar dari pesantren kita, dari madrasah kita, yang perlu kita kuatkan adalah semangat kita, niat kita. Jadi di safinah. As-safinah itu maknanya kapal. Ini adalah kiasan supaya kemudian kita senantiasa memperbarui kapal kita. Kenapa kita perbarui? Kenapa kita jaga niatan dalam rangka mencari ilmu itu? Fa innal bahra 'amiqun. Karena samudranya amatlah dalam. Sehingga karena samudra itu dalam, karena lautan itu luas, maka dipastikan kita memiliki atau berada di dalam kapal yang kuat, yang kokoh. Anak-anak semuanya, kapal ini perlambang dari kuatnya tekad kita untuk senantiasa mencari ilmu. Karena apa? Masa depan kita semuanya itu bisa kita gapai manakala kita memiliki ilmunya. Maka siapapun kita yang ingin, tadi saya dengar ada beberapa tentu ya disiplin ilmu yang akan ditempuh, dan itu sangat-sangat kami apresiasi. Beraneka ragam disiplin ilmu itu sejatinya semua bersumber kepada kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka sejak awal Nurul Islam, pesantren kita meyakini bahwa
tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Tidak ada ini ilmu agama, ini ilmu umum. Tetapi dalam rangka khusus, ya kemudian itu kita tambah gitu. Tapi tidak ada ilmu agama dan ilmu, karena semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun nanti disiplin ilmu yang akan antum pelajari, luruskan niatnya. Luruskan niat. Jadi di Safina. Ada yang di ahli gizi seperti saya ini tidak tahu ilmunya, tetapi insya Allah sudah banyak gizinya. Taat. Kita pada taat. Ada ahli gizi, ada mungkin yang ilmu komunikasi. Semuanya sejatinya ilmu yang kita pelajari itu sumbernya satu, karena Allah berfirman wa 'allamal asma wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi ilmu itu apapun dan siapapun kita yakin bahwa Allah al-alim, yang maha di atas yang kemudian memiliki ilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya memang nanti kemudian mungkin sebagian dari kita ada yang akan mempelajari ilmu itu dari fiqhun nusus, dari fikih teks yang ada. Mungkin sebagian dari fiqhul waqi', fikih realita, yang mungkin masuk di fakultas syariah atau fakultas bahasa Arab akan mempelajari ilmu itu berangkat dari fiqhun nusus, dari teks-teks yang ada, dalam hal ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian itu tentu tidak cukup, harus dipadukan dengan fiqhul waqi'. Mungkin yang tadi ilmu gizi, mungkin yang sejarah, mungkin yang berawal dari fiqhul waqi', fikih realitas. Tetapi semua nanti bersumber kepada sumber yang satu, yaitu ilmu Allah SWT, sehingga harus didekatkan dengan pendekatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi semakin anak-anak semuanya, semakin kita nanti berilmu, kita semua berharap antum semua semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan innama, sesungguhnya adatul hasri di situ. Innama, hanya yakhshallaha. Jadi yang hanya takut kepada Allah min ibadihi, dari para hambanya. Siapa itu? Al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Yang bisa takut, yang bisa khusyuk kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmunya. Maka anak-anak yang pertama tadi saya sampaikan, nanti apapun disiplin ilmu, apakah sifatnya ilmu-ilmu yang berangkat dari teks-teks agama atau kemudian ilmu-ilmu yang berangkat dari realita, itu semuanya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hubungan keduanya itu adalah alaqahnya, alaqah tarakumiyah, integratif, interkonektif, bahasa Ustaz Hasan. Jadi ilmu agama dan ilmu umum itu adalah dia saling melengkapi. Misalnya kita tahu, kita hafal ayat tentang kewajiban sholat Jumat. Yang putra, ayat kewajiban sholat Jumat. Silahkan, ada yang menghafalkan salah satu dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Ini nasnya, ini teksnya, ini fikih teksnya menyatakan bahwa kita diminta untuk mubadarah, bersegera menuju sholat Jumat. Tetapi itu semua anak-anak, kita semua mengalami bahwa teks yang kemudian qat'iyus tsubut, yang hukumnya disepakati, ijma' wajibnya sholat Jumat bagi laki-laki itu, kemudian harus tunduk kepada fiqhul waqi',
ketika masa pandemi COVID-19. Karena realita, karena ada mutakhassisun, ada orang-orang alim yang memiliki ilmu terkait dengan ilmu pandemiologi atau apa itu ya. Sehingga menyatakan, betul sebelum baik. Jadi saat itu realita, fiqhul waqi' itu berada di atas fiqhun nas. Sebuah ayat yang memang jelas-jelas secara hukum disepakati kewajiban, bahkan kemudian masjid pun harus ditutup. Kenapa begitu? Karena memang begitulah Islam. Islam itu kemudian tidak, dia muruna, dia elastis antara teks dan konteks, antara nusus sama waqi' ini harus selaras. Maka hubungannya adalah hubungan integratif interkonektif. Anak-anak ini yang pertama. Jadi apapun nanti ilmu yang akan menjadi konsentrasi anak-anak semuanya, luruskan niat. Jadid as-safinah. Maknanya adalah jadid an-niyat. Perbarui niat kita dalam mencari ilmu itu, semuanya adalah dalam rangka menghamba kepada Allah SWT. Fa insyaallah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Allahumma cukup satu aja ya. Tapi kontraknya sampai jam berapa ya? Baik. Jadi di safinata fa inal bahra amik. Wa khaffifil hamla fa innas safara tawilun. Kalau tadi jadid, sekarang khaffif. Khaffafa yukhaffifu, takhfif. Takhfif artinya memperingan. Dari sini yang jawab ini. Memperingan. Alhamdulillah, beban. Khaffifil hamla. Jadi peringan beban itu. Fa inna safara tawil, karena perjalanan kita ini panjang. Apa maknanya anak-anak semuanya? Bahwa kita hendaknya memahami fiqhul aulawiyah, memahami fikih prioritas. Memahami apa? Fikih prioritas. Saya melihat, ya mohon maaf ya, saya sering bertemu dengan para alumni ya, dan ada hal yang kemudian bisa saya amati, bahwa di antara teman-teman alumni yang sekarang sudah sarjana seperti Ustaz Widi dan kembali ke pesantren kita, dan yang di sampingnya Salah Pak Iza ya, itu betul-betul memahami prioritas. Sehingga apa? Sehingga studi itu kemudian bisa tepat waktu. Jadi tinggalkan yang tidak penting. Ringankanlah beban kita dalam melangkah. Karena fa'ina safara tawil, karena perjalanan kita panjang. Nah, saya lihat memang kadang begitu ya. Mungkin banyak yang di antara teman-teman itu terlena begitu. Terlena dengan ya kehidupan. Misalnya begini, sekarang ini musim ya, mohon maaf ya, ngetren mahasiswa itu nugas di kafe-kafe, di tempat kopi-kopi begitu ya. Ya. Namanya mahasiswa ya kan, pesannya kopi 1 gelas, di situ 2 jam, 3 jam. Ada wifi-nya, nugas, tapi pulang itu tugas nggak selesai. Kenapa? Karena ngegame ternyata. Ya. Jadi harus paham prioritas teman-teman, anak-anak semuanya. Jadi tinggalkan mana yang sekiranya akan menjadi beban, yang beban itu sejatinya bukan beban yang harus kita pahami. Tinggalkan. Kalau yang sekarang, Khafifil hamla fa inna safara tawil. Beban-beban itu ya
mohon maaf ya, termasuk kami sampaikan juga ada Mas Wais ya kan, insya Allah mau ke Mesir ke Kairo. Padahal Al-Qahir in lam tadharha tubhiruka ya. Kairo itu kalau tidak kita taklukkan akan menakutkan kita. Nah, cuman saya juga belum. Tetapi ternyata dimanapun itu, Semarang juga begitu, Jogja juga begitu. Ya. Jadi dimanapun kita belajar, anak-anak di Surabaya, di Malang, apapun disiplin, kalau kita tidak fokus dan tidak fokus, niscaya kita akan menjadi terlena. Sejauh mana? Nah ini yang kedua, sehingga betul-betul ya, nanti kita bisa fokus di dalam tadi kita meneruskan kewajiban mencari ilmu, maka kita butuh yang namanya kita ringankan beban kita harus memahami fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Dan ikhlaskanlah amal, ikhlaskanlah semua aktivitas kita. Kenapa? Fa innan naqida basirun. Anak nakoda ini mengkritik, anakid ini seorang kritikus, yaitu yang menilai gitu ya bahasanya. Tetapi anakid di situ adalah yang selalu mengawasi kita. Dengan Pak Punten, kalau Bapak mengawasi memberikan saran. Tapi kalau anakid hanya mengawasi, sarannya sudah ya. Siapa itu? Basirun, yaitu Allah SWT yang Maha melihat. Kita harus senantiasa mengikhlaskan apa yang akan kita lakukan, terutama nanti dalam kita lanjut di marhalah jami'iyah. Kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Maka wasiat di situ ya redaksinya adalah wa akhlisil amalan, dan ikhlaskanlah amalmu fa inna naqida basirun, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Tidak hanya Maha melihat, anak-anak semuanya kita juga harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mencatat semua amal kita. Tidak hanya sampai mencatat, suatu ketika catatan itu seperti yang sekarang antum dapatkan. Jadi ada catatan-catatan itu yang nanti kemudian akan kembali diberikan kepada kita. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jasa. Jika itu baik maka dibalas baik, jika buruk begitu pula sebaliknya. Anak-anak semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi penting kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi penting kita memiliki silah, as-silatu billah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasr, tentu anak-anak semuanya sudah menghafalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah. Nasiya artinya apa? Lupa. Kalau kita tasrifkan secara lughawi, nasiya, nasu, wala takunu kalladzina nasullah. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah. Lupa terhadap Allah. Apa akibatnya? Kalau lupa terhadap Allah, fa'ansahum anfusahum. Fa'ansa. Coba dilihat antara nasya sama ansa. Kalau nasya mudhari'nya apa? Yansa. Kalau ansa yunsi. Bedanya apa? Ustaz Habibin ini mesti. Bedanya adalah di situ ada ta'diyah. Fa'ansa. Orang-orang yang melupakan Allah itu fa'ansahum anfusahum. Ansa itu membuat lupa.
maka Allah membuat mereka itu lupa terhadap siapa? Anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang yang jauh dari zikrullah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan menjadi lupa terhadap prioritas dirinya. Nah, dari situlah awal adanya mukhalafah. Awal adanya seseorang itu kemudian menyelisih aturan Allah karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa'ansahum anfusahum. Bukan berarti Allah itu melupakan dia, tidak. Karena Allah mustahil memiliki sifat lupa terhadap hamba-hamba yang mustahil. Tetapi kalau kita lupa kepada Allah, jauh dari Allah, maka fa'ansahum anfusahum, kita menjadi lupa terhadap prioritas kehidupan kita. Di sini ya tentu pesan saya, pesan kami semuanya, tolong jangan ya satu hari itu lepas dari kalam. Jangan sampai kita tidak membaca kalam-kalam Allah. Jangan sampai kemudian ada satu hari berlalu tanpa kita membuka surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menguatkan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran jangan ditinggalkan. Karena apa? Itulah zikir yang terbaik. Dikatakan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ya, bahwa afdhalul zikri itu adalah tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik usaha kita menguatkan dalam rangka menguatkan hubungan kita dengan Allah, itu adalah membaca Al-Quran. Anak-anak semuanya, di antara anak-anak ada yang sudah menyelesaikan setoran hafalan, ada yang kemudian setengahnya dan seterusnya. Tolong dijaga, ditingkatkan. Minimal adalah interaksi kita adalah membaca. Syukur alhamdulillah kemudian ada yang di antara anak-anak yang kemudian lebih mendalami ilmu-ilmu Al-Quran terkait dengan ilmu qiraah, ilmu tafsir dan seterusnya. Tetapi prinsipnya, ini pesan terakhir kami adalah jangan pernah ada satu hari terlewat dari hidup kita, dari lembaran hari-hari kita tanpa membuka kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Anak-anak semuanya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu fi ulumikum. Semoga Allah memberkahi ilmu yang sudah ada dan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam melanjutkan estafet kita selaku hamba-hamba yang beriman, yaitu kita muliakan hidup kita dengan terus menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun itu. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.